Pernahkah kamu merasa dunia seperti sudah tidak bisa ditebak lagi? Harga-harga naik, ekonomi goyah, politik panas di mana-mana, dan kita semua hanya bisa berharap tidak ikut tenggelam dalam kekacauan yang terus meluas. Tapi, di balik kekacauan itu, selalu ada satu peluang besar yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang siap. Emas. Pertanyaannya, apakah kamu siap melihat peluang itu? Bayangkan ini, kamu bekerja keras setiap hari, menyimpan uang di tabungan, berharap masa depan akan aman. Tapi kenyataannya, nilai uang pelan-pelan terkikis. Kamu tetap menabung, tapi daya beli terus jatuh. Kamu tetap bekerja, tapi rasanya makin tertinggal. Dan kamu pun mulai bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan dunia ini? Setiap krisis yang pernah terjadi di masa lalu, perang, resesi, pandemi, selalu punya satu pemenang diam-diam. Mereka yang memegang emas. Selama ribuan tahun, emas bukan hanya logam. Ia adalah bahasa yang dipahami oleh semua negara, semua bangsa, semua zaman. Emas tidak butuh paspor, tidak terikat pada janji pemerintah. Ia tidak bisa dicetak sembarangan seperti uang kertas. Ia bertahan saat semuanya runtuh. Dan hari ini, dunia kembali bergerak menuju babak baru yang tak pasti. Konflik antar negara meningkat, teknologi mempercepat perubahan, ekonomi global berjalan di atas landasan retak, dan banyak orang bahkan tidak sadar apa yang sedang mengintai di depan mata. Kamu mungkin berpikir, aku bukan investor, aku bukan orang kaya, aku hanya ingin hidup aman. Justru karena itu kamu perlu mendengarkan video ini sampai akhir. Karena satu hal yang sering membuat orang tertinggal adalah mereka terlambat menyadari arah perubahan. Mereka terlalu fokus pada kesibukan sehari-hari hingga lupa melihat apa yang sedang terjadi secara besar. Dunia berubah, uang berubah. Dan kalau kita tidak ikut memahami perubahan itu, kita akan terdorong oleh keadaan, bukan menentukan arah. Video ini bukan sekadar bicara soal investasi, bukan pula ramalan kosong yang memanfaatkan ketakutan. Video ini adalah peta, peta untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan uang yang kamu simpan. Peta untuk memahami kenapa emas kembali jadi pusat perhatian dunia, dan peta untuk membantu kamu memutuskan apakah 2026 adalah tahun kamu mengambil langkah atau justru tertinggal. Dalam 1 menit pertama ini, saya ingin mengajak kamu berhenti sejenak, tarik napas sebentar. Lihat keadaanmu hari ini. Berapa lama lagi kamu ingin hidup dalam ketidakpastian? Sampai kapan kamu hanya menjadi penonton dalam hidupmu sendiri? Kita sering mendengar kata, kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi faktanya, kesempatan selalu datang di tengah kekacauan. Yang tidak datang 2 kali adalah keberanian kita untuk mengambil langkah. Dan 2026 bukan sekadar angka. Ia adalah tahun yang akan dicatat sebagai titik balik besar ekonomi dunia. Akan ada mereka yang menyesal karena tidak mempersiapkan diri. Dan ada yang tersenyum karena sudah memegang kunci ketahanan finansial sejak dini. Hari ini, kamu punya pilihan. Diam dan membiarkan keadaan menentukan hidupmu, atau menyimak apa yang akan kita kupas bersama di video ini, dan mengambil keputusan yang mungkin mengubah masa depanmu selamanya. Selamat datang di perjalanan ini. Kita akan membuka mata, melihat yang orang lain tidak lihat. Mulai sekarang, pengetahuan bukan lagi sekadar informasi, tapi langkah awal menuju kebijaksanaan finansialmu. Sejak manusia mulai membangun peradaban, satu hal yang selalu menjadi pusat kekuatan, bagaimana mereka menyimpan kekayaan. Di masa kuno, kekayaan disimpan dalam bentuk hasil bumi, hewan ternak, atau tanah. Tapi semua itu memiliki satu kelemahan, mudah hilang dan sulit dipindahkan. Lalu manusia menemukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa membusuk, tidak mudah hancur, dan disepakati oleh semua orang sebagai simbol nilai. Emas. Kerajaan-kerajaan besar tumbuh dan runtuh, tapi emas selalu berpindah tangan, tidak pernah hilang nilainya. Dari Mesir kuno, Kekaisaran Romawi, hingga kerajaan-kerajaan besar di Asia, emas adalah bahasa ekonomi yang universal. Ketika perang pecah dan negara runtuh, emas tetap utuh. Ia menjadi penyelamat yang terakhir dari kekayaan seseorang. Masuk ke era modern, manusia menemukan uang kertas. Mudah dibawa, mudah dihitung, dan mudah dicetak. Terlalu mudah dicetak, hingga pemerintah bisa mencetak sesukanya. Dan disinilah masalah dimulai. Ketika jumlah uang terus bertambah tanpa batas, nilainya mulai turun pelan-pelan. Kita menyebutnya inflasi. Coba pikirkan. Orang tua kita dulu bisa membeli banyak dengan uang 1.000. Sekarang, mungkin hanya cukup untuk bayar parkir sebentar. Apakah uangnya berubah? Tidak. Yang berubah adalah nilainya. Ini bukan hal baru. Sepanjang sejarah, uang kertas selalu bernasib sama. Awalnya dipercaya, lalu perlahan kehilangan nilai. Dan pada akhirnya, kembali ke emas.
Bisa jadi kamu pernah mendengar kisah tentang standar emas yang pernah menjadi dasar nilai uang negara-negara besar di dunia. Selama sistem itu berlaku, uang masih terjaga nilainya karena setiap lembar uang mewakili emas asli yang tersimpan. Tapi ketika sistem itu ditinggalkan, uang menjadi sekadar janji. Dan janji bisa diingkari kapan saja. Dewasa ini, manusia makin modern, tapi pola pikirnya masih sama. Mereka merasa aman hanya karena memiliki uang banyak, padahal yang penting bukan jumlahnya, melainkan seberapa besar nilainya bisa bertahan dari waktu ke waktu. Kita hidup di masa ketika inflasi semakin menggigit, harga kebutuhan sehari-hari naik tanpa kompromi, layanan publik makin mahal, dan orang-orang mulai bertanya, apakah bekerja keras saja masih cukup? Jawabannya semakin jelas, tidak cukup. Karena dunia tidak hanya berubah secara ekonomi, tapi juga secara geopolitik. Negara-negara besar sedang saling berebut pengaruh. Tekanan perang semakin nyata. Kepercayaan terhadap dolar sebagai mata uang utama dunia perlahan goyah. Dan di setiap ketidakpastian global, emas kembali menjadi tempat berlindung. Para investor besar tahu itu. Negara-negara besar tahu itu. Bank-bank sentral pun tahu itu. Itulah kenapa dalam beberapa tahun terakhir, Bank sentral dunia diam-diam membeli emas dalam jumlah terbesar sepanjang sejarah modern. Sementara itu, masyarakat biasa masih sibuk bertanya, mending investasi apa? Tanpa sadar, jawabannya ada di hadapan mereka selama ribuan tahun. Sejarah telah menunjukkan polanya berkali-kali. Ketika dunia berguncang, emas berdiri tegak. Pertanyaannya bukan lagi, apakah emas akan naik? Pertanyaannya adalah, kapan kamu menyadari bahwa emas adalah pelindung nilai sejati? Video ini akan membantu kamu memahami kenapa tahun 2026 bisa menjadi momentum besar yang akan dicatat dalam sejarah. Bukan karena kita ingin menakut-nakuti, tapi karena kita ingin kamu siap menghadapi perubahan yang sudah ada di depan mata. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin tahu, kamu menonton video ini dari kota mana? Tolong komentar di bawah. Dan jangan lupa, bantu like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang tidak terlambat memahami arah perubahan dunia. Mari kita mulai melihat dunia ini dengan lebih jernih dan logis. Kita pecah menjadi 3 bagian sederhana. Masalah, akibat, kesadaran yang hilang. Masalah pertama, dunia sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap uang. Setiap tahun, pemerintah di seluruh dunia mencetak uang untuk menutupi utang, membiayai perang, dan menjaga ekonomi tetap hidup. Tapi semakin banyak uang yang dicetak, semakin cepat nilainya turun. Kita tidak merasakannya dalam sehari, tapi terasa kuat dalam setahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, barulah kita sadar bahwa tabungan yang selama ini kita jaga mati-matian ternyata hanya pelampung yang bocor. Masalah kedua, krisis global semakin memanas. Konflik antar negara makin meruncing, dolar tidak lagi sedominan dulu. Banyak negara mulai melepaskan ketergantungannya pada mata uang tunggal. Akibatnya, ketidakpastian menjadi normal baru, dan di tengah semua itu, kita, rakyat kecil, yang paling merasakan dampaknya. Harga kebutuhan pokok naik, bunga pinjaman naik, kesempatan kerja makin ketat, dan tabungan makin tidak berarti. Akibat yang tidak kita sadari adalah kita terjebak dalam lingkaran kerja bayar tagihan bertahan hidup. Bukan berkembang, bukan naik kelas, hanya bertahan. Kita mulai takut mengambil keputusan, takut mengambil langkah, karena semuanya tampak seperti risiko. Namun, ketakutan itu justru menjadi jebakan terbesar. Karena sejarah selalu mengajarkan, yang takut mengambil langkah ketika dunia berubah akan jadi korban perubahan itu sendiri. Dan disinilah kita menemukan kesadaran yang hilang. Masalah terbesar kita bukan ekonomi, tapi cara kita melihat ekonomi. Sebagian besar dari kita mengira bahwa menyimpan uang itu sudah cukup. Padahal uang bukan tujuan. Uang hanyalah sarana untuk mempertahankan nilai. Jika nilai itu hilang, apa gunanya angka yang besar? Disinilah emas muncul sebagai jawaban logis. Mari kita lihat dengan contoh sederhana. Tahun 2000, harga emas sekitar 90 sampai 100 ribu rupiah per gram. Zaman itu, 1 gram emas bisa membeli banyak hal. Sekarang, harga emas sudah jutaan rupiah per gram. Dan apa yang bisa dibeli oleh uang 100 ribu hari ini? Hampir tidak ada. Emas naik bukan karena emas makin mahal, tapi karena nilai uang makin jatuh. Banyak orang berkata, kalau gitu berarti terlambat dong invest emasnya? Belum, karena dunia belum memasuki puncak kekacauan yang sesungguhnya. Bayangkan ini, Bank Sentral Dunia terus membeli emas dalam jumlah besar. Negara-negara besar saling mempersiapkan kekuatan, teknologi mengubah pekerjaan manusia, dan perlahan, kepercayaan terhadap uang kertas menghilang. Apa yang terjadi jika suatu hari, uang tidak lagi dipercaya seperti sekarang? Yang punya emas,
akan bertahan. Yang tidak punya apa-apa terpaksa menerima kenyataan pahit. Logika ini sederhana sekali. Tapi justru karena terlalu sederhana, banyak orang menyepelekannya. Contoh dekat kehidupan. Ketika krisis melanda, kita panik membeli barang, harga tiba-tiba melesat, dan semuanya terasa kekurangan. Tapi mereka yang punya emas tidak perlu panik, karena emas bisa diuangkan kapan saja, di mana saja, bahkan saat bank tutup sekalipun. Emas bukan sekadar investasi, ia adalah pelindung nilai hidup. Mungkin kamu berkata, tapi saya belum punya banyak uang. Justru itulah alasannya kenapa kamu harus berpikir lebih cepat dari yang lain. Karena kesempatan melindungi diri bukan milik orang kaya saja, tapi milik mereka yang sadar lebih dulu. Sekarang pertanyaannya, jika kamu sudah paham risikonya, apakah kamu akan tetap diam di tempat? Atau mulai belajar memahami arah dunia sebelum terlambat? Apa yang akan terjadi di 2026 bukan sekadar angka di grafik. Ia adalah fase besar di mana keputusanmu hari ini akan menentukan ceritamu besok. Sekarang, mari kita masuk ke inti dari semuanya. Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan menghadapi perubahan besar ini? Karena memahami masalah saja tidak cukup. Kita harus tahu cara menghadapinya. Dan cara berpikir yang kita gunakan selama ini perlu di-upgrade. Selama bertahun-tahun, kita dijejali pola pikir konservatif tentang uang. Simpan uang di tabungan saja, nanti aman. Yang penting bekerja, rezeki pasti teratur. Tunggu keadaan membaik dulu baru investasi. Dan pada akhirnya, yang kaya semakin kokoh posisinya, sementara yang bertahan hidup, terjebak dalam rutinitas tanpa arah. Jadi mari kita ubah pola pikir itu. Kita bagi menjadi 3 hal penting yang akan jadi kunci 2026, potensi, pola, pengelolaan. Pertama, potensi. Sebelum dunia benar-benar memasuki titik puncak krisis, emas berada dalam fase awal lonjakan besar. Ketika ketegangan dunia semakin meningkat dan kepercayaan terhadap uang melemah, orang akan berbondong-bondong pindah ke aset aman. Dan sejarah menunjukkan itu hanyalah masalah waktu. Potensi emas bukan hanya naiknya harga, tapi kemampuannya melindungi nilai. Bayangkan kamu pegang uang 10 juta. 1 tahun ke depan, nilainya turun karena inflasi. Tapi kalau kamu pegang emas, nilainya bukan hanya bertahan, tapi bisa naik mengikuti ketidakpastian. Itu potensi yang jelas dan nyata. Kedua, pola-pola ini sudah berulang-ulang terjadi di sepanjang sejarah. 1. Ketika ekonomi tumbuh, uang kertas berjaya. 2. Ketika krisis datang, emas kembali berkuasa. Tahun 1997, krisis moneter Asia. Tahun 2008, krisis keuangan global. Tahun 2020, pandemi melanda. Dan setiap kali dunia ketakutan, emas menjadi pemenang. Sekarang kita sedang menuju fase yang sama, hanya saja kali ini jauh lebih besar, karena melibatkan seluruh dunia sekaligus. Jadi, kalau kita paham polanya, kita tidak akan terkejut ketika perubahannya datang. Ketiga, pengelolaan ini bagian yang paling sering dilewatkan. Banyak orang membeli emas karena ikut-ikutan, bukan karena paham tujuan. Kita harus melihat emas sebagai pelindung nilai hidup, bukan alat mendadak kaya, bukan spekulasi sesaat. Kita bisa mulai pelan-pelan, gram demi gram, bukan untuk pamer, bukan untuk mengejar tren, tapi untuk melindungi masa depan. Kalau kamu punya penghasilan kecil, tidak masalah. Yang penting bukan jumlahnya, tapi konsistensinya. 1 gram per bulan lebih baik daripada menunggu punya uang besar, tapi tidak pernah mulai. Ingat satu prinsip sederhana ini, yang penting bukan seberapa cepat kamu bergerak, tapi seberapa lama kamu bertahan dalam permainan. Ketika kamu memegang aset yang nilainya tangguh terhadap waktu, kamu sedang memberi masa depanmu pondasi yang lebih kuat. Dan inilah mengapa video ini ada, agar kamu tidak hanya melihat dunia berubah di depan mata, tapi juga tahu bagaimana ikut bermain dalam aturan baru ini. Karena tahun 2026 adalah momentum penentu. Perang pengaruh antar negara semakin panas, tekanan terhadap nilai mata uang semakin terlihat. Dan mereka yang melek finansial akan menjadi lebih kuat, bukan karena mereka serakah, tapi karena mereka bersiap lebih awal. Pertanyaannya sederhana, apakah kamu ingin menunggu keadaan memaksa kamu berubah? Atau kamu sendiri yang menentukan langkah sebelum semuanya terlambat? Jika kamu sudah menyimak sampai di titik ini, saya tahu kamu adalah orang yang ingin memahami lebih dalam, bukan sekadar ikut-ikutan. Yang kita lakukan bukan berjudi pada masa depan, tapi melindungi apa yang sudah kita perjuangkan. Dan sebelum kita menutup perjalanan ini, saya ingin mengajak kamu masuk sedikit lebih dalam, ke ruang refleksi, tentang apa arti rezeki, apa arti kerja keras, dan apa arti hidup yang ingin kita pertahankan. Karena emas hanya alat. Tujuan akhirnya adalah hidup yang lebih tenang.
Apa sebenarnya yang sedang kita kejar dalam hidup ini? Kita bekerja setiap hari, kadang sampai lupa istirahat. Kita mengumpulkan uang, berharap suatu hari nanti semuanya akan tenang. Tapi semakin bertambah usia, mengapa justru rasa cemas itu ikut bertambah? Jawabannya sederhana, namun sering kita lupakan. Yang kita cari bukan uangnya, tapi rasa aman yang kita kira bisa dibeli dengan uang. Padahal, rasa aman sejati datang dari apa yang bisa kita kendalikan, bukan dari apa yang mudah hilang dalam semalam. Uang kertas bisa habis, pekerjaan bisa hilang, harga kebutuhan bisa melambung tanpa kompromi. Dan kita berdiri di tengah pusaran itu sambil bertanya, kenapa hidup terasa semakin berat? Mungkin selama ini kita terlalu fokus mengejar hasil, sampai lupa memahami arah. Kita sering mengira rezeki adalah tentang berapa banyak uang yang masuk, padahal rezeki adalah tentang seberapa besar ketenangan yang bisa kita rasakan ketika tidur di malam hari. Ada sebuah cerita sederhana tentang seorang pedagang tua yang setiap hari menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk membeli emas. Tidak banyak, hanya sedikit, tapi rutin. Orang-orang di sekitarnya menertawakan, menganggapnya kuno. Zaman sudah modern, simpan uang di bank saja, kata mereka. Bertahun-tahun kemudian, krisis besar melanda. Nilai uang turun drastis, simpanan orang-orang habis tak berharga. Tapi pedagang tua itu, ia tetap bertahan. Ia membuka kotak kecil berisi emas yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Kotak itu tidak hanya menyelamatkan kekayaannya, tapi juga harga dirinya. Saat orang lain panik, ia tetap berjalan dengan kepala tegak. Ia mengerti sesuatu yang orang lain lupa. Rezeki bukan hanya tentang yang terlihat oleh mata, tapi juga tentang perlindungan yang ia siapkan dalam diam. Kita pun begitu. Masing-masing dari kita sedang bertarung untuk hidup yang lebih baik. Bukan demi kemewahan, tapi demi ketenangan orang-orang yang kita cintai. Dan disinilah makna emas menjadi lebih dalam. Bukan karena warna kilauannya, tapi karena ia tahan terhadap waktu. Ia tidak tunduk pada kepanikan pasar. Ia tidak bergantung pada janji politisi. Ia adalah pondasi yang berdiri ketika dunia lain runtuh. Apakah emas membuat kita langsung kaya? Tidak. Dan itu bukan tujuannya. Tujuan emas adalah menjaga hasil kerja keras kita, agar tidak hilang begitu saja ketika keadaan berubah. Karena hidup bukan tentang seberapa keras kita berlari, tapi seberapa bijak kita memilih arah. Saya tidak ingin kamu hanya menonton video ini sebagai informasi. Saya ingin kamu merasakan sesuatu, sadar bahwa masa depan tidak harus menakutkan, asal kita mau menyiapkannya dengan lebih bijak mulai dari hari ini. Ambil waktu sejenak. Bayangkan 5-10 tahun ke depan. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin terus khawatir setiap ada isu krisis? Atau kamu ingin bisa berkata dalam hati, aku sudah menyiapkan diri, aku baik-baik saja. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa menjaga apa yang kita miliki. Dan hari ini, kamu sudah mengambil langkah pertama. Kamu mau belajar, mau memahami, mau berubah. Hidup akan selalu penuh ketidakpastian, tapi setiap tindakan kecil yang kamu ambil dengan sadar adalah cahaya yang menerangi jalanmu di masa depan. Karena sejatinya, keamanan terbesar bukan ketika dunia baik-baik saja, tapi ketika kita siap menghadapi saat dunia tidak baik-baik saja. Hari ini, kita sudah berjalan cukup jauh. Kita melihat bagaimana dunia berubah semakin cepat. Bagaimana ketidakpastian menjadi hal yang biasa. Dan bagaimana masa depan bukan lagi tempat yang bisa kita hadapi dengan santai tanpa persiapan. Kita belajar bahwa uang bukan tujuan akhir. Ia hanya kendaraan. Jika kendaraannya rapuh, kita akan terjatuh di tengah perjalanan. Dan emas adalah salah satu cara untuk memastikan perjalanan itu tetap aman. Meskipun jalanan di depan terlihat gelap. Kita memahami pola yang sudah terulang berkali-kali. Ketika dunia dalam kekacauan, ketika perang dan ekonomi tidak menentu, ketika kepercayaan pada uang goyah, emas berdiri sebagai pelindung terakhir. Namun, inti dari semua ini bukan tentang logamnya, bukan tentang investasinya, melainkan tentang bagaimana kita menghargai hasil kerja keras kita. Kita semua punya mimpi, punya orang yang ingin kita lindungi, punya masa depan yang ingin kita wujudkan. Dan setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan menjadi cerita yang kita rasakan esok hari. Karena itu saya ingin mengajak kamu bertanya pada diri sendiri. Apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan mulai hari ini? Agar kamu tidak hanya berharap, tapi benar-benar bersiap? Bukan untuk jadi kaya mendadak, bukan untuk mengikuti tren, tapi untuk memberi dirimu ruang bernapas, ketenangan, dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu siap menghadapi. Jika video ini membuka sedikit saja sudut pandangmu, itu sudah cukup untuk memulainya. Saya percaya satu hal, perubahan besar sering dimulai dari pilihan kecil. Memilih untuk sadar, memilih untuk belajar,
memilih untuk melangkah. Karena paham tanpa perubahan hanyalah pengetahuan, tapi paham yang dihayati. Itulah kebijaksanaan. Jika kamu merasa perjalanan ini penting untuk orang lain juga, bantu kirimkan pesan ini kepada mereka. Tekan like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang tidak datang terlambat di saat dunia memasuki babak baru yang tak terhindarkan. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan melanjutkan perjalanan memahami arah zaman, agar kita tidak hanya jadi saksi perubahan, tapi juga bagian dari mereka yang siap memanfaatkannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap kuat, tetap sadar, dan tetap melangkah.